kita bahas, jadi kita nggak akan keluar dari sini. Yang pertama kita harus tahu dulu proptosis itu apa, kemudian anatomi mata itu bagaimana, dan ini ada 3 tumor intraokular paling sering yang akan teman-teman pasti hadapi nanti ketika berpraktek menjadi dokter, karena itu paling sering ya, namanya aja paling sering. Saya nggak akan kasih yang aneh-aneh, karena itu nanti makanan saya, sedangkan makanan teman-teman nanti ada di 3 ini. Oke, first, proptosis. Teman-teman udah dapat slide saya ya? Jadi udah tahu ya? Nah, proptosis itu sebenarnya terdiri dari 2 kata, yaitu ya, protrusion and ptosis. Protrusion is ya, penonjolan dari bola mata, maju bola matanya ya. Kalau ptosis adalah turunnya kelopak mata, gitu ya. Feel free aja loh ya, di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ngomong aja. Karena memang saya sering bilang tuh, ya kalau kita ketemu kan di tutorial kan, bahwa kekurangan anak-anak UGM adalah jarang ngomong kalau di depan kelas. Perasaan tadi sebelum kuliah ngomong ramai bener, begitu kuliah kenapa langsung silent semua? Gitu. Ya itu kekurangan UGM. Jadi dibandingkan dengan univ-univ lain, kalau misalnya saya ngomong di universitas lain, mereka lebih aktif. Pintarlah kalian menjual diri, bukan open BO ya. Itu kan open BO, maksudku bukan open BO, tapi maksudnya tampilkan skill kalian. Biasanya anak UGM itu kalau ditanya mau gaji berapa, terserah. Jangan gitu, saya punya kemampuan seperti ini, sehingga saya pantas untuk digaji sekian. Itu anak-anak univ lain ngomong gitu. Anak UGM itu monggo, manor, kayak gitu. Jadi karena tidak terbiasa untuk speak up di kelas, jadi saya minta teman-teman keluarkan suaranya, pasti bisa gitu. Di sini nggak akan, kalau salah emang saya bilang kayak apa, saya panis apa, enggak gitu ya. Kita sama-sama. Jadi kalau ptosis adalah dia kelopak mata turun ya. Kalau gitu mungkin nggak sih bola matanya maju, kelopak matanya nggak turun? Mungkin nggak? Mungkin ya. Pernah dengar namanya exophthalmos? Pernah ya? Apakah sama dengan proptosis? Terus bedanya apa? Oh, kamu langsung sembunyi, kenapa? Nah, apa bedanya antara proptosis dan exophthalmos kira-kira? Nah, exophthalmos melotot. Benar. Jadi kalau proptosis dia bola matanya maju, tapi kelopak matanya turun. Sedangkan exophthalmos dia bola matanya maju, tapi kelopak matanya naik. Nah, kenapa sih kok bisa sih bola mata itu maju? Nah, kita lihat ya. Ini adalah bola mata. Di sekitar bola mata itu ada musculus rectus, musculus obliquus, ada lemak, ada nervus opticus, yang semuanya terdapat di dalam rongga orbita yang terbentuk dari tulang-tulang. Ya. Tulang-tulang itu kira-kira bisa melebar apa enggak? Kalau udah di usia dewasa ya, kira-kira bisa melebar enggak? Bisa. Enggak. Oke. Apa yang terjadi ketika volume dari rongga orbita itu bertambah? Jadi misalnya nih, di situ ada massa tambahan, ada benjolan tambahan, tetapi kan dia rongga orbita tidak bisa membesar, ya. Apa yang kira-kira terjadi? Iya, mendesak, sehingga mendesak kemana kira-kira? Itulah kenapa terjadi proptosis, karena ada tambahan massa, tambahan volume dari rongga orbita yang rongga orbita itu nggak bisa expand. Yang masih bisa expand kemana? Ke depan, karena dia nggak ada tulangnya, makanya dia maju ke depan. Nah, semua itu sebenarnya kan diperlukan proptosis. Kenapa? Karena di sini teman-teman ada ingat visceral orbita ya, di situ superior ya, keluarlah nervus 3. Dia fungsinya untuk angkat mata, sehingga ketika dia ikut tertekan, kelopak matanya turun. Nah kalau itu kok kenapa bisa ada penonjolan bola mata tapi kelopak matanya naik? Dia hanya terjadi pada satu penyakit, yaitu Graves ophthalmopathy.
steroid. Jadi selain dari Graves' ophthalmopathy, ketika ada penambahan di massa orbita, pasti dia akan maju dan ptosis. Pertanyaan kita berikutnya, bisa nggak kita bedain apa aja yang mungkin terjadi, apa saja yang mungkin menyebabkan proptosis itu hanya dari onset? Sangat bisa. Nah, kira-kira kita bagi ya. A, tengah nih, seret, B, C, D. Oke, sambil mikir. Berarti ini pertanyaan A, B, C, D. Nah, saya tanya dulu nih. Dari yang A nih. Ibu-ibu tidak usah menghindari kontak mata dengan saya ya. Oke, kira-kira kalau misalnya ada pasien kalian datang ke IGD dengan keluhan bola matanya tiba-tiba maju dalam hitungan 3 jam saja, kira-kira apa yang bisa menyebabkan dia maju dalam 3 jam? Apa? Mas, kamu kan gak serabis ya? Saya ya? Oke, kira-kira apa tuh? Dalam 3 jam tuh tiba-tiba dia maju. Apa yang mungkin terjadi? Tak kasih ini deh, kalian kan sekarang mode pilihan ganda ya. Walaupun nanti di IGD nggak mungkin muncul ada pilihan ganda kan? Misalnya karena di situ isinya darah, isinya pus, isinya tumor ganas atau tumor jinak A, B, C, D. Kira-kira yang mana yang paling mungkin menyebabkan proptosis dalam hitungan jam? Darah, ya. Jadi semua proses hitungan jam itu biasanya disebabkan karena proses vaskular. Jadi silakan kalau ada pasien datang dalam hitungan jam, dia proptosis, tanyakan ada riwayat trauma sebelumnya, gitu. Kemungkinan besar ada, atau ada riwayat hemofilia sehingga perdarahan dia sulit untuk berhenti, biasanya ada, ya. Karena apa? Nggak mungkin tumor 3 jam tiba-tiba muncul seganas-ganasnya, nggak ada kan. Jadi kan kemungkinan besar dia adalah suatu trauma isinya darah, gitu ya. Kelompok B, oke. Kalau gitu, dalam hitungan hari, pasien datang ke praktek teman-teman dengan keluhan dalam hitungan 5 hari, bola matanya menonjol. Pilihannya masih sama, A, B, C, D. Kira-kira apa? Pus. Oke, pus. Masuk akal ya. Kalau gitu biasanya apa sih? Namanya apa? Pernah dengar selulitis ya? Nah, kemungkinan besar biasanya pasien datang dengan diagnosis selulitis dengan adanya pus di dalam rongga mata. Karena hitungannya hari. Untuk vaskular dia terlalu lama, untuk tumor dia terlalu cepat. Sehingga kita bisa simpulkan kemungkinan dia adalah suatu pus. Berarti kalau kira-kira kita curiga suatu pus itu suatu proses apa? Infeksi. Berarti kira-kira kita akan order pemeriksaan apa? Hah? Apa? Hah? Darah lengkap, betul, darah lengkap. Kira-kira kalau darah lengkap yang kita cari dalam darah lengkap itu apa? Leukositosis. Kemudian apalagi biasanya kalau ada diphthongnya, biasanya akan muncul apa? Kalau dia karena bakteri, kira-kira yang muncul apa? Neutrophilia. Jadi cari itu aja. Dia adakah leukositosis dengan neutrophilia. Kalau dia misalnya proptosis, ada leukosis, ada neutrophilia, fix ya, selulitis orbita. Kalau kita ngecek nih, bedanya udah makin gampang. Deh, gampang banget ya. Berarti ya udah tinggal yang terakhir kan. Kalau hitungannya weeks atau less than 6 months, apa yang teman-teman pikirkan?
keganasan, gitu ya. Karena keganasan itu butuh proses juga, walaupun dia ganas, nggak mungkin dia dalam hitungan hari, pasti paling tidak dalam hitungan minggu. Tumor yang paling cepat muncul proptosis adalah rhabdomyosarcoma. Dia bisa dalam hitungan 3 minggu saja. Biasanya pada anak-anak, keluhan tiba-tiba bola mata menonjol, kemudian dalam hitungan seperti ini pasien rhabdomyosarcoma ini. Yang lain tidak akan secepat itu, paling tidak butuh 2 bulan, 3 bulan, tapi semua less than 6 months. Berarti kalau kalian bisa gue lempar sendal sepatu ya, sepatu gue tinggi nih. Kalau misalnya dia hitungannya tahun, berarti tumor? Masih salah dia. Gimana dong? Tumor apa? Tadi ganas sudah diminta dia. Tumor Cina, kan? Karena dia hitungannya adalah tahun, slowly progression, ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau dia hours berarti lebih ke arah vaskular, biasanya perdarahan trauma ya. Kalau days berarti dia suatu infection. Coba cek differential count, nanti ada neutropenia, leukositosis. Kalau misalnya hitungannya weeks biasanya tumor ganas, sedangkan kalau more than 6 months atau years dia biasanya suatu tumor Cina. Nah, itu tentang proptosis, selesai. Enak ya? Awas kalau ujian nggak bisa ya, gampang kan? Jelas? Proptosis jelas ya? Sampai sini ya. Aku cuma ada 16 slide, 1 slide thank you, 1 slide nama, 14 slide doang. Jadi kalau nanti teman-teman ngisi tuh Google Form di akhir kuliah dokter anak slide-nya kebanyakan, alhamdulillah cuma 14 slide aja masih kebanyakan. Gambar mulai isinya. Nah, oke. Sekarang kita mau ngomongin bola mata. Kalau bola mata itu berarti kan hanya eyeball, ya kan? Dia dibatasi di depan oleh kornea, di belakang oleh sklera. Udah itu aja. Sehingga ini yang disebut tumor intraokular karena dia di dalam bulbus okuli, di dalam okular. Kalau tumornya di sini, di nervus opticus misalnya, tumor intraokular bukan. Di nervus opticus bukan. Lagi geleng-geleng ya, bukan. Kenapa? Karena di luar dari kornea dan sklera ya. Balik lagi misal nih, karena ada CT scan ya, enak ya. Kalau misalnya ini, nah kira-kira tumor intraokular bukan? Bukan ya. Balik-balik karena tidak di dalam bola mata ya. Jadi yang dimaksud tumor intraokular adalah semua benjolan, tumor kan benjolan ya, yang terdapat di dalam bola mata yang dibatasi oleh sklera dan kornea. Oke, kita batasi sampai situ ya. Nah, kalau tumor kita akan batasi lagi jadi primer dan sekunder. Primer adalah ketika asal tumor itu adalah dari bola mata itu sendiri. Nah, kalau misalnya tumor sekunder berarti dari tempat lain. Nanti kita bahas di belakang ya. Nah, tumor primer sendiri akan kita bagi jadi 2 kali ini. Yang paling sering pada anak-anak dan yang paling sering pada dewasa. Teman-teman di sini pernah melihat anak-anak dengan mata kayak gini? Yang ini aja deh, yang masih lucu, yang masih imut. Kalau kayak gini, amit-amit nauzubillah min dzalik gitu ya. Tapi saya sering gitu. Yang kayak gini, ini adalah cat eyes atau leukokoria, pasien dengan retinoblastoma. Leukokoria itu adalah gambaran gampang banget dapatnya teman-teman. Tinggal pasien anak-anak difoto pakai flash. Dia harusnya nanti warnanya akan seperti ini, tapi kalau ada warna putih kayak gini, hati-hati. Bisa suatu tanda cat eyes atau leukokoria. Adalah tanda yang paling sering pada retinoblastoma. Putih ini ya? Nah, tanda lain apa? Nah, kita lihat ini ya.
aneh nggak sih selain cat eyes-nya di sini? Ada yang bisa nemu nggak keanehan pada pasien anak lucu itu di atas itu? Strabismus, juling. Kelihatan ya, juling ya, bahwa dia harusnya matanya di tengah ini agak squint inward, jadi masuk ke dalam. Dia adalah tanda ke karena pada selain ekokoria. Kedua adalah strabismus, dan yang terakhir adalah ocular inflammation, orbital inflammation juga bisa. Ini kalau sudah ekstraokular, gitu. Nah, dia disebabkan karena adanya gangguan pada gen RB1. RB1 itu sebenarnya kayak gen P53. Udah pernah dengar ya, kalau P53 kan sering ya, dia kan guide. Nah, itu sama persis juga guidance. Jadi kalau misalnya dia gatekeeper, kalau RB1, P53 itu sama. Jadi pasien dengan retinoblastoma sebenarnya dia gatekeepernya juga kena, jadi dia bisa berkembang ke tumor lain pada saat dewasa. Jadi misalnya sekarang dia retinoblastoma, besok gede dia jadi osteosarkoma, bisa. Karena dia gatekeepernya juga terganggu, persis seperti P53. Ini tanda-tandanya tadi sudah saya sebutkan satu persatu ya. Ini gambar kecebong. Ini kecebong. Kecebong ini telur. Nah, dia retinoblastoma itu ada dua. Jadi ada yang tipe familial, ada yang tipe sporadik. Bedanya apa? Kira-kira kalau familial itu berarti kira-kira nih, dia yang lebih ganas apa lebih jinak? Yang ganas angkat tangan. Sini aja tangan. Kagak yang angkat tangan. Kamu ganas. Minta nomor teleponmu, nanti tak kasih OVO 50.000 ya. Gitu, apa harus gitu biar kalian angkat tangan? Materialistis. Apa? Nanti tanya alasannya. Beneran ya, nanti kasih nomor, tak kasih OVO 50.000. Oke, jadi dia dibagi menjadi familial dan sporadis. Bedanya apa? Tadi ada orang nih namanya Knudson. Dia melihat suatu pola bahwa untuk terjadi retinoblastoma harus ada 2 kali mutasi. Nah, bedanya apa? Di tipe familial, ya, kalau kita lihat dia di dalam kandungan pun sudah terjadi mutasi, sehingga begitu dia lahir jebrot tuh, tinggal 1 kali mutasi saja dia sudah terjadi retinoblastoma. Tetapi pada tipe sporadik, nah, semuanya baik-baik aja, gak ada mutasi, sehingga ketika dia lahir jebrot dia butuh 2 kali mutasi untuk terjadi retinoblastoma. Itulah kenapa yang tipe familial dia lebih ganas. Munculnya biasanya di usia yang lebih muda, biasanya adik-adik bayi less than 1 year old. Pasien datang, bayinya lucu-lucu, 3 bulan, tapi matanya udah pada menonjol, gede-gede. Itu kalau yang dia familial. Selain tampak pada onset yang lebih muda, dia biasanya bisa terjadi pada 2 mata. Jadi nggak cuma 1 mata, 2 mata pada pasien yang familial. Dan progresivitasnya jelas dia lebih cepat. Beda dengan tipe sporadik. Tipe sporadik dia lebih slow growing. Biasanya muncul di anak usia lebih dari 1 tahun, rata-rata 3 tahun, 4 tahun. Tapi retinoblastoma sebagian besar kurang dari 5 tahun ya. Jadi dia lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun. Kemudian biasanya cuma 1 mata kalau sporadik, ya. Dan progresivitasnya lebih lambat, ya. Jadi kalau misalnya saya nemu pasien datang dengan leukokoria, kemudian usianya 4 bulan, kemudian cat eyes-nya di 2 mata, kira-kira dari tipe familial apa sporadik? Familial. Semua paham ya? Awas kalau ujian kagak bisa. Oke.
Nih, pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama gampang, fundoskopi. Teman-teman bisa kan fundoskopi bisa ya. Nah, jadi tadi gampang banget, tinggal difoto pakai flash, kelihatan putih-putih, tambah fundoskopi. Dia akan ada masa di dalam bola mata. Ini kan papil nih. Nah, biasanya di polus posterior nih di belakang. Selain itu kalau USG kita akan kelihatan ada masa, tapi ada tanda kas di sini. Ada kalsifikasi. Kalsifikasi itu untuk putih-putih nih, titik-titik putih pada masa di dalam bola mata. Jadi kalau normal ya, USG normal, itu harusnya semua ini hitam, nggak ada putih-putihnya, nggak ada masanya. Kenapa? Karena dia isinya air. Vitreous kan? Vitreous itu kalau USG itu, kalau dia nabrak benda padat, dia akan warnanya lebih putih. Nabrak benda cair, dia warnanya hitam. Makanya harusnya dia hitam semuanya di sini. Tetapi kita lihat di sini ada massa, kemudian ada kalsifikasi, itu kasus banyak retinoblastoma. Hal itu juga terjadi pada CT scan-nya. Kita bisa lihat, ini tipe yang unilateral nih. Ini yang normal. CT scan bola mata tuh kayak gini. Tapi kalau kita lihat di sini yang di kanan, itu ada massa putih, kalsifikasi. Nervus opticusnya pun dia sudah membesar dan ada kalsifikasi kasnya dari retinoblastoma. Nah ya, mau kita apain? Ada beberapa pilihan, tergantung temunya pas ukuran berapa. Di sini yang pertama dia bisa kita lakukan terapi lokal, bisa di kayu, bisa di laser, bisa di radioterapi lokal kalau ukurannya kecil. Nah, kalau misalnya agak besar, kadang-kadang kita berikan kemoterapi, bisa IV, bisa intraarterial, bisa disuntikkan langsung. Ini disuntik langsung ke bola mata untuk kemoterapinya. Atau kita bisa lakukan operasi. Yang kita lakukan apa? Nih, bola matanya diangkat nih. Banyak pasien saya ya, jadi kalau poli paling mengerikan di mata itu poli saya, karena nanti tiba-tiba ya bola matanya palsu, copot, iya gitu ya, nggak ada bola matanya, karena bola matanya tidak. Jadi besok kok jangan ikut operasi saya, nanti nggak jadi masuk mata, ikut pasien-pasien yang lain. Katarak 5 menit selesai gitu kan, nanti kan teman-teman banyak yang pengen ikut mata, cuma kalau ikut operasi saya kelihatannya pada mundur semua habis itu. Jadi ini yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien kita, kalau udah besar harus operasi, harus diangkat bola matanya. Itu endosklerasi. Kalau eksentrasi, sekelopak matanya, otot-ototnya, selemak-lemaknya kita ambil semuanya. Biasanya pada pasien yang tadi udah gede banget tadi itu kita eksentrasi. Retinoblastoma. Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Kenapa yang papilal bisa kena dua-duanya sementara yang sporadik hanya satu doang? Bagus, oke, good. Jadi kenapa kok kalau misalnya familiar bisa dua-duanya, kalau sporadis hanya satu mata? Apakah sporadis tidak mungkin dua mata? Sebenarnya mungkin. Tetapi karena sporadis itu progresinya lebih lambat, sehingga biasanya bola matanya yang satu udah gede duluan, pasien sudah dibawa ke dokter, sudah terdiagnosis, sudah dilakukan penanganan, sehingga dia nggak sempat menyebar ke mata satunya. Sedangkan pada tipe familial, kita tadi sama-sama sepakati bahwa dia lebih ganas, sehingga ketika dibawa biasanya stage-nya kanan kiri udah sama. Makanya dia udah terlanjur nyebar dulu, baru dia terdiagnosis. Gitu. Saya punya satu tulisan, namanya judulnya agak kontroversial dan biasanya nggak disukai sama bidan-bidan. Karena tulisan saya judulnya adalah The Midwife Said It's Okay. Nah, itu saya menulis suatu kualitatif study mencari kenapa sih kok pasien-pasien retinoblastoma itu datang ke kita udah dalam bentuk nggak karu-karuan. Dan mengejutkannya adalah salah satunya tenaga kesehatan di pasien salah satu pasien sumber saya itu mengatakan dia sebenarnya ibunya udah curiga dari usia 3 bulan karena kok matanya putih, tapi bidannya bilang itu nggak apa-apa. Dan dia nahan terus lalu makin lama makin besar, makin putih, dan kedua mata baru dibawa ke dokter dan baru dirujuk ke mata. Jadi karena dia progresivitasnya sangat cepat, di sini saya pengen memperkenalkan sama teman-teman ini.
judulnya The Midwife Says It's Okay. Terus saya bilang, Doctor says it's okay. Jangan sampai suatu saat saya bikin tulisan dengan judulnya seperti itu, karena saya ingin teman-teman terutama di lulusan UGM bisa mengenali retinoblastoma. Ya, oke. Kemudian kita ke uvea melanoma. Ada lagi pertanyaan tentang retinoblastoma? Tidak ada? Oke. Kita ke uvea melanoma ya. Uvea melanoma ini adalah tumor ganas primer ya, balik ya, terseling pada usia tua. Tua itu berapa ya? 50 tahun ke atas, 60 tahun, 70 tahun ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan retinoblastoma yang tadi biasanya ditemukan karena orang tua sadar, kan anak belum bisa ngeluh ya. Kalau misalnya uvea melanoma, kira-kira dia pasiennya kan bisa ngeluh ya, udah gede ya, udah tua, ngeluhnya apa kira-kira? Oh, saya tanya dulu sebelum sampai situ. Uvea, kan di uvea melanoma teman-teman udah tahu ya, dia tumor karena melanosit, di melanositnya. Uvea itu apa? Ada yang tahu? Ada yang pengen lagi OVO 50.000? Belum tahu ya? Oke. Uvea itu adalah suatu jaringan yang berisi anyaman pembuluh darah di dalam bola mata. Nah, uvea di sini yang paling depan itu ada iris. Ke belakang ada badan siliar. Terakhir ada koroid. Hanya itu yang kalau di bola mata di iris berdarah. Jadi kalau teman-teman iris kornea nggak berdarah, nggak ada pembuluh darahnya. Tapi kalau misalnya uvea dia akan berdarah, lensa nggak berdarah. Aku sumber nggak bisa diiris sama air kan. Ya, jadi uvea melanoma adalah tumor yang tadi bisa di badan siliar, bisa di iris, bisa di koroid. Nah, kalau misalnya dia di iris mungkin nggak ada keluhan ya, cuma bilang ada benjolan gitu kan. Tapi kalau di koroid di belakang itu, di depan koroid ada apa? Ada? Bukan itu dong, harus di belakang. Kan lapisan bola mata tuh paling bawah sklera. Terus habis itu koroid, paling dalam apa? Retina. Kalau misalnya retinanya dia keganggu, keluhannya kira-kira apa? Penurunan visus. Jadi biasanya pasien akan mengeluhkan reduced vision, metamorpsia, and visual field defect. Maksudnya gimana? Ya kalau misalnya dia kenanya di retina perifer tuh, visusnya mungkin masih bagus, masih nampak. Jangan dikira loh, retina itu nggak semuanya untuk visus sentral ya. Jadi kalau di retina perifer, visusnya bisa aja kena, visus saya bisa saja masih bagus, masih 6/6. Tapi kok ada hitam-hitam ya di pojokan. Jadi ada area yang hilang. Jadi itu yang kita sebut sebagai visual field defect, yang teman-teman cek pakai konfrontasi ya. Jadi apakah bisa terjadi uvea melanoma dengan visus 6/6? Bisa. Kalau dia benjolannya di perifer, gangguannya dia akan merasa sebagai visual field defect. Tapi kalau dia di area retina sentral, dia akan mengalami penurunan visus. Oke. Selain itu, dia ini faktor resikonya sama seperti melanoma di kulit. Ya dia karena orang yang punya melanosit yang lebih UV paparan UV tinggi dengan kelainan di melanositnya. Di sini ada light complexion nih ya, bola mata yang warnanya rasnya Caucasian biasanya, ocular melanocytic abnormalities biasanya berarti dia sebelumnya ada nefus. Jangan salah loh, nefus nggak cuma ada di kulit loh, nefus di mata juga bisa. Kemudian dysplastic nefus syndrome, BAP dan BAP1 combined mutation. Apa yang bisa kita temukan? Sama nih, pertama di fundus kita bisa nemu benjolan nih ya. Bedanya sama tadi kira-kira apa benjolannya kalau dari fundus? Yang retinoblastoma tadi warnanya apa? Putih. Kalau melanoma kira-kira warnanya? Enggak tahu sih, kata temannya. Warnanya kan lebih gelap ya, lebih hijau.
Kemudian kita USG. USG bedanya sama retinoblastoma tadi. Apa yang nggak ada di sini? Kalsifikasi. Nggak ada ya. Jadi dia sama-sama ada massa, tapi tidak ada kalsifikasi. Ini sama ini bedanya apa? Ini lebih kecil, ini lebih gede. Ya benar. Jadi ini gambarannya seperti ini, kita sebut dome shape karena dia belum menembus namanya membrana Bruch pada retina. Sedangkan yang ini sudah menembus membrana Bruch, jadi dia berbentuk mushroom. Jadi dia khasnya gambarannya dome shape atau mushroom. Dan kalau di USG itu ada dua, A-scan sama B-scan. B-scan itu bisa tampak gambaran seperti ini, sedangkan A-scan dia hanya gambaran kurva kita. Nah kalau A-scan dia namanya adalah acoustic shadow. Apa sih? Keren ya namanya acoustic, apakah main band di dalam? Nah, jadi acoustic shadow itu USG itu kalau dia nabrak benda keras, dia akan spike-nya tinggi. Kalau dia nabrak benda lunak, dia spike-nya akan turun. Nah, kalau kita lihat di sini nabrak tinggi, nabrak apa ini? Dia kira-kira adalah nabrak kornea. Ada nabrak sedikit di sini, apa ini? Biasanya lensa, ya kan? Nah, di sini harusnya cuma satu kan yang tinggi karena dia nabrak sklera kan. Tapi kok ada dua? Berarti di depan sklera itu ada something. Nah, ini yang kita sebut sebagai acoustic shadow. Yang ini ya? Nah, terapinya kita apain? Sayang sekali untuk uveal melanoma itu terapinya tidak sebanyak terapi dari retinoblastoma. Retinoblastoma tadi bisa di kemo, bisa di laser, bisa di apa-apa. Uveal melanoma enggak. Pilihannya adalah pengangkatan bola mata atau endosklerosis. Mau pada stadium apapun, sekecil apapun, paling bagus adalah yang jelas akan bersih adalah enucleasi. Kira-kira berarti pasien visus 6/7,5 mengeluhkan ada visual field defect, ditemukan massa pada intraokular, kemudian di USG scan ada dome shape. Teman-teman akan meminta untuk di enukleasi. Kira-kira gimana? Mau nggak? Biasanya 6/7,5 loh. Pak, bola matanya harus saya ambil. Kira-kira gimana? Pasti mundur. Ya kan? Retinoblastoma sekalipun, bayangin. Saya tolong misalnya yang punya anak. Pernikahan dini. Oh bukan, sekarang yang baru dilihatkan adalah pernikahan dini. Pernikahan dini Genzi nggak sih? Oh iya, kalau belum punya anak, paling nggak ada yang dipanggil tante di sini? Ada ya? Punya lah ya, keponakan ya? Tante om, gitu kan? Jangan Pak De, Om Budi. Tante apa om? Bayangin, seorang ibu bawa anaknya usia 3 bulan, matanya putih gitu, terus dibilang Bu, bola mata anaknya harus diambil. Pasti ya kan? Oh, ya. Jadi harus dijelasin benar-benar bahwa kalau di uveal melanoma ini terapinya adalah pengangkatan bola mata. Terapi yang lain bisa ada pilihan, ini bisa di radioterapi, namanya brachytherapy plak. Jadi kita kasih ada baja besi di sini, kita tempelin ke area yang ada tumornya, kemudian baru diradiasi. Nanti radiasi paling besar hanya akan ada di area sini. Dengan area lain tidak akan terkena radiasi. Kenapa? Karena mata kalau kena radiasi juga rusak, melihatnya juga turun. Itulah kenapa pakai brachytherapy. Ini terapi percobaan, transpupillary thermotherapy, masih dalam percobaan, hasilnya masih so-so. Jadi memang yang paling utama adalah terapinya pengangkatan bola mata. Itulah kenapa besok kalau ke poli mata jangan ke poli saya deh. Lewatin aja, nanti ini cuma pasien nangis, gitu kan, pasien sedih-sedih, kayak gitu-gitu, jarang ada yang seneng gitu. Kecuali ibu-ibu pengen, aduh ini mata saya udah turun, pengen diangkat, pengen dicantikin, nah itu ceritanya bahagia. Cuma kalau yang lain-lain menyedihkan semuanya. Oke, tuh udah tinggal satu topik terakhir. Ada pertanyaan dulu? Uveal melanoma? Untuk 10 menit. Silakan.
dia adalah gangguan bentuk, distorsi bentuk. Jadi kalau kamu lihat, kok kelihatannya badanmu agak melengkok ke kiri, jadi badanmu cuma gede tapi sebelah kiri doang, yang di sini nggak ada, di sini normal. Itu namanya metamorpsia. Jadi dia gangguan hampir mirip seperti gangguan lapang pandang, tapi kalau lapang pandang dia hilang. Kalau metamorpsia adalah gangguan bentuk, distorsi bentuk dari suatu benda, sama karena dia ada gangguan pada retina yang di belakangnya koroidnya sudah mulai timbul tumor, gitu ya. Apakah muncul? Dia muncul karena dia malah gangguan pertamanya. Tumornya belum besar, itu akan metamorpsia. Kalau tumornya udah besar, dia malah akan ke visual field defect atau penurunan visus. Jadi apa pasti muncul, tapi kadang tidak disadari. Dia sadar setelah ada gangguan lapang pandang atau setelah penurunan visus. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak kita akan ke topik terakhir nih. Oh, alhamdulillah. Habisnya masih ada ini kuliah. Sobat-sobat ya, namanya juga ini masih S1 kan. Oke, ini adalah tumor paling sering. Jadi pertanyaan saya, kalau tumor primer paling sering pada anak, jawabannya apa? Retinoblastoma. Tumor primer paling sering pada orang dewasa apa? Melanoma. Tumor tersering intraokular apa? Metastasis. Awas nek kuliah nanti ujian salah ya. Oke, jadi tumor paling sering itu adalah tumor metastatik. Berarti dia bukan dari mata untuk primernya. Paling sering dari mana? Untuk wanita paling sering dia ada di breast cancer. Kalau laki-laki dia ada di tumor paru. Itu paling sering. Nah, berarti kira-kira kapan kita mencurigai seseorang punya tumor intraokular metastatik? Jadi misalnya kita nemu tuh, kan paling sering nih. Jadi kan kalau ada pasien datang, oh ini tumor metastatik nih kira-kira, oh bukan oval melanoma, bukan tumor primer. Kapan kita curiga kayak gitu berarti? Ada riwayat apa? Riwayat kanker, terus apa lagi? Bilateral. Wah, ada nih tulisan di situ ya Pak. Oke. Ada lagi? Ada benjolan di tempat lain. Jadi mungkin dia kalau riwayat itu kan berarti sudah terdiagnos ya. Jadi dia udah tahu bahwa dirinya mengidap suatu kanker. Tapi ada pasien yang dia nggak tahu kalau dia mengidap suatu kanker, taunya cuma ada benjolan, nggak tahu benjolannya apa. Mungkin karena takut dia enggak periksa. Sering loh kayak gitu ya, pasien itu teman-teman mungkin berpikir, kenapa sih kok di Indonesia itu biasanya pasiennya udah jelek-jelek, kalau di luar negeri kok masih bagus-bagus. Tidak hanya masalah edukasi, tapi tadi masalah takut. Dia nggak mau periksa, nah menunda-nunda sampai dia sudah metastatik. Jadi biasanya kalau tumor primer itu unilateral, kecuali dia udah nyebar ya, bisa jadi bilateral. Kalau datang-datang bilateral, kemudian ada riwayat kanker, ada benjolan di tempat lain, curigalah dia suatu tumor metastatik. Gambarannya memang tidak khas. Kita hanya akan nemu benjolan-benjolan seperti itu aja yang digambar, tidak khas. Tetapi kalau ada riwayat-riwayat tadi, nah kita akan curiga suatu dia tumor metastatik. Nah, cuma tumor metastasis ini terapinya kira-kira akan berbeda. Kenapa? Kira-kira kalau dia tumor primer, misalnya retinoblastoma atau tumor melanoma, saya masih di lingkup bola matanya aja, belum nyebar, saya angkat bola matanya, masalah selesai nggak? Selesai, karena tumornya di situ, primernya di situ. Kalau tumor metastasis, misalnya saya angkat bola matanya, selesai nggak? Enggak, karena asalnya bukan dari situ, ya kan? Bisa ya. Sehingga ketika kita bilang terapinya terus apa? Kalau sudah metastasis, pilihan utamanya adalah kemoterapi. Kenapa? Karena kemoterapi bisa sistemik, bisa seluruh tubuh. Radioterapi nggak bisa ya. Radioterapi dia kan hanya bisa di sisi tersebut aja, nggak mungkin semuanya diradiasi kayak gini. Kita nanti jadi bulu ya.
radiasi tingkat tinggi. Jadi Radioterapi apa? yang pertama adalah kemoterapi. Kapan radiasi digunakan? Biasanya radiasi ditambahkan ketika dari kemoterapi itu belum maksimal. Jadi hanya difokuskan ke bagian tersebut saja. Apakah operasi masih menjadi pilihan? Masih. Ketika dia sudah kemoterapi dosis maksimal, radiasi dosis maksimal, tumornya masih ada. Jadi terpaksa kita ambil di area yang masih ada tumornya. Kalau semuanya udah dilakukan nggak sembuh gimana? Ya udah palliative care, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Gampang ya? 14 slide. Bandingin sama dosen-dosen kalian yang lain. Ada yang kemarin protes katanya slide-nya sampai 100, ada? Ada kan? Bukan lagi. 14 saja. Jadi kalau misalnya nilai yang di tempat saya nggak bagus, awas. Oke, terakhir. Ada 4 baby. Berarti yang leukoria nggak sih? Kira-kira Kalau strabismus mana kan belum yang tentu. cancer? Oh, ini Ini pertanyaan. A, Iya. B, C, D. Ini slide terakhir. C, D. Ada lagi yang lain? Korea. CD. Wah, strabismus kayak belum. Yang pilih A siapa? Ada Ke nggak ya? situ gitu ya. Ini Ah. tapi bukannya ini ya? Matanya. Pendarahan ya itu. Enggak, kayak gini belum matanya diambil. Siapa coba yang tiga? Cuma gue yang tiga. Aku nggak tahu. Tapi tulisannya cuma strabismus di sini. Terus? Berarti ini C, ini D, ini ya? Dua ini ya? Yang ini iya bukan? Belum. Kenapa yang A bukan? Nggak leukoria gitu ya? Kenapa yang B bukan? Enggak Lucu. Ya tapi kayak gini yang datang gimana dong, ya Allah, tega banget gitu. Nih, ini bukan. Ini kenapa ini ya? Leukoria. Ini juga udah Yang ini? strabismus tuh di sini. Di sini Leukoria ya. Jadi gampang. Gimana cara menemukan retinoblastoma teman-teman bisa hanya dengan HP. Kasih flash foto. kurang ajar ya. Semua bisa. Mata Jadi gua setelah coba. ini, setelah teman-teman keluar dari sini, saya harap teman-teman bisa mengenali retinoblastoma dan jangan sampai masuk ke paper saya, gitu ya. Thank you. Ada pertanyaan? Silakan. Makan sama siapa tuh? sama Ebi. Sama ini Oke, Furai. kalau di uveal melanoma nggak ada klasifikasi. Oh, I see. Sama-sama ada putih-putihnya. Oke. Ini ya, tadi maksudnya ya. Ini sama ini, gitu kan ya? Oke, kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya dominasi masanya itu adalah warnanya lebih abu-abu, tetapi ada jarum-jarum yang dia warnanya putih. Tapi kalau di sini, salah. Ini full banget gitu kan? Iya nggak? Di sini dia granular, jadi nyebar putih-putihnya. Itu sebenarnya bukan klasifikasi, tetapi karena masanya padat. Kan tadi saya cerita ya bahwa semakin padat dia warnanya akan semakin putih, gitu. Tapi paling gampang beda ini gimana coba? Ada ide nggak? Gimana cara paling gampang? Jadi ada 2 USG tuh. Yang satu ini, yang satu tadi pasien retinoblastoma. Paling gampang bedainnya gimana? Yang mana RB, yang mana uveal melanoma? Oh, ada ide? Makanya. Hah? Umur pasien, ya benar. Masa iya pasien tua retinoblastoma? Masa iya pasien anak-anak uveal melanoma? Giniin tuh langsung. Ya tadi kita udah Karena bilang, yang ini nggak ada penurunan ya, kan? retinoblastoma sampai usia 5 Makanya tahun. kan mesti diganti kalau gitu. Pasien Santai aja. melanoma usia tua titik. Malah Jadi kalau kita mau nyari paling Lagi gampang nih. adalah pasiennya usia berapa. Tapi kalau ada USG saja, Itu aja yang dilihat dia kalau retinoblastoma biasanya Udah mau masanya periksa normal. anaknya. Jadi dia basisnya itu abu-abu, kemudian ada titik-titik putih yang jelas, garis-garis putih yang jelas. Dengan kalau dia di uveal melanoma lebih granular, nyampur putih-putih sama abu-abunya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan.
Oke, leukokoria pada anak, apakah pasti RB? Kira-kira menurut teman-teman gimana? Ada yang jawab pasti? Ada yang maybe? Maybe adalah maybe? Less likely gue. Oke, atau yang pasti bukan? Kamu itu baru. Jadi misalnya memang masih maybe, kita masih ada diferensial diagnosis untuk leukokoria. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran bisa baca namanya Coats disease, COATS, Coats disease. Dia adalah salah satu diferensial diagnosis paling sering pada retinoblastoma dan sama-sama menghasilkan gambaran leukokoria. Tetapi pada anak-anak dengan Coats disease yang pertama adalah dia usianya biasanya lebih tua, sekitar 7-10 tahun, dan mohon maaf terjadi pada laki-laki paling banyak, dan dia tidak akan tampak gambaran tadi USG masa dengan kalsifikasi tidak ada. Jadi hanya mes tapi tanpa kalsifikasi. Jadi tidak selalu retinoblastoma, tetapi pasti ada something yang aneh gitu. Jadi leukokoria itu bukan hal yang normal ya. Kalau teman-teman bilang ini leukokoria ini nggak apa-apa bu, masih kecil, jadi mungkin nanti hilang sendiri. Awas ya kalian ya. Karena nyawa, mainnya nyawa. Retinoblastoma itu kebetulan saya disertasi saya juga tentang retinoblastoma. Kita selama 10 tahun di Sarjito berusaha ngumpulin data bahwa pasien kita yang selamat itu hanya 35%. Tuh tanya, oh tuh ada kalian berdua tuh kan, nah skripsinya sama saya kan, retinoblastoma kan. Nah, bahwa yang selamat itu hanya di angka 30%. Sebagian besar gimana? Meninggal. Yang sembuh itu cuma 30%. Masih banyak yang meninggal. Jadi awas kalau kalian masih bilang seperti itu nggak apa-apa, gitu ya. Keluar dari ruangan ini harus tahu bahwa suatu leukokoria itu bukan hal yang wajar. Ada pertanyaan? Kalau tidak, waktunya sudah selesai. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bersama kalian. Oke, selamat pagi. Kau. Habis ini yang mana? Habis ini 3. Habis ini integrated seminar. Ya. Temonip. Kok Mobile Legend? Aku sekarang mainnya Mobile Legend nggak tuh? Mobile Legend. Nggak bisa. Wifi-nya buruk ya? Iya, kalau di lantai 4 mah jelek. Si megang-megang sukanya loh. Sosok anjir sih ada nih. Oh iya, kamu kan bareng lama. Anjing mulutnya. apa katanya? Kan dia bilang ini kayak barang baru kan. Terus dia bilang iya kan dia barang lama. Terus dia bilang kau lebih lama di dunia. Emang nggak sopan tahu anak-anak sekarang. Lo bilang apa? Nggak sopan anak-anak sekarang katanya. Iya deh, si paling purba. Purba. Mana sih? Lemon nipis. Ini aku nggak suka, ini baru, iOS baru, free. Emang. Ya udah beli lagi yang kayak gini. Makanya ini HP ku nggak tak update. Aku juga belum sampai sekarang. Ini pun masih mau ada install baru lagi. Nggak selesai anjay. Yang kemarin belum tak tutup ini. Bagilah. Susah kali cowok downloadnya. Menurut Gimana apa? orang mau semangat pertama kuliah? Alah, Download banyak materi. bacot. Absen. Ya Allah, pegal semua badan. Aku satu kelompok sama kamu. Oh, iya, anjir.
Ya, kamu suka ngomong sama dia, hati-hati. Maksudmu? Nggak bisa cowok, bantuin mati. Kok gitu, Pak? Sabar dulu. Kok fake kali? Jing. Oh, apa sih jing? Kok fake sih? Oh, mungkin ngomong sama ngomong sama ini. Oh. Baru day one loh guys. Rata loh, menguji emosi. Nggak bisa. Berguling-guling. Ya, abah gilanya airdrop. Sama orang aku aja nggak download. Dia Oh, maaf. juga loh. Maafnya. Ini ada lah, udah ada lah. Iya, iya jangan cari tapi. Iya dulu kalau disco pada manggil ya ini nengok dua. Ya udah ganti lah. Son. Please jangan panggil aku Son. Tapi ada sih emang. Anya. You don't miss. Bagi airdrop. Kita mau tahu. Ini aku tuh nggak download loh. Iya. Aplikasi. Oh, Ivan nggak jawab, nggak perlu sih untuk aku tahu, tapi Ini lagi dimakan nggak? Boleh lah. Oh balik guys. Tata lucu. Lemot tinggal satu. Nih, soalnya kamu pegang iPadku jadi lemot. Oh ini apa namanya? Koki lebih tebal ya. Ini Ih, tahu nggak? Koki Disneyland. Ban motorku agak kempes tuh jadinya tadi aku ngegojek. Aku tuh udah nyampe depan gang kan. Terus kayak kok agak susah gitu loh dibelokin. Terus aku Emang nggak berhenti kan. berapa bulan nggak pakai? Coba berhenti terus kayak kepegang-pegang. Tanganku pun bisa gerak-gerak. Berarti kan emang kempes banget ya. Jangan-jangan ada paku nancap. Motor dia sampai Sawangan. Sawangan tuh apa? Ada sawangnya. Tahu sawang nggak? Aku nggak tahu sawang. Sumpah nggak tahu satu apa bahasa Indonesia sawangnya? Sawang tuh bahasa Indonesia nggak Iya sih? kan? Sawang tuh kayak Jijak. apa sih? Kayak kotor-kotor. Kayak kotor-kotor di situ tuh loh, di pojok-pojokan gitu loh guys. Kotor. Oh. Apa sih? Dia tadi sabuk-sabuk gitu loh. Ini tak cari. Laba-laba. Sarang laba-laba. Sekarang abang sawangan. Sawang itu bahasa apa ya? Bahasa ambu sendiri kali. Cunggu yang nggak tahu aja. Bahasa Nganjuk abelabung. Kurang ajar banget. Ih, Selamat pagi, Pagi. rekan saya Dr. Adrian. Oh, sawang itu Saya bahasa menggantikan Jawanya. Dr. Ilhaki Dewi pagi ini masih I'm English person. jadi pagi ini saya langsung dapat dua yang nyambut tugas hotspot. untuk Pasti kamu. memastikan mengenai Udah aku matiin kok barusan. cara nanti Bagi adik-adik mendiagnosis dan mengobati soft tissue tumor. Nah, sebagai background saya KUGM 2009, sekarang menjadi staf bidang onkologi di Yang buat Candito. masalah tadi cerita sama-sama buat Dan masalah ya. kalau dibandingkan 2009 sama sekarang sih nggak ada yang berbeda ya ruang kuliah. Paling cuma meja sama kursinya lebih bagus sekarang. Tapi pola duduknya masih sama kayak yang sudah di belakang ini. Ya nggak apa aja dulu juga suka di belakang. Ntar lagi aku dua-dua. Ya, oke, kita mulai dulu aja ya sambil menunggu pengampu yang lain dengan presentasinya. Nah, saya nggak akan membaca satu persatu semua yang ada di slide, itu nanti kan bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Jadi saya kasih overview aja satu-satu dan kira-kira apa yang penting kalian pelajari. Gitu. Karena Orang kalau tua. dari time attention-nya dari 30 menit nggak semuanya akan Terus bisa nunggu masuk. komen outfit dari celana ketat. Jadi kita bicara tentang soft tissue tumor dulu yang bisa berasal dari berbagai macam sel lemak, sel otot, tendon, saraf, pembuluh darah, dan bisa terjadi di berbagai Udah tempat, dari tidak tadi cuma yang di ini baru sekali. ekstremitas tapi juga bisa di lambung. Nah, dia bisa terjadi dalam bentuk ganas, jinak ataupun di tengah-tengah, tapi lebih sering jinak dibandingkan Berbekas ya. ganas. Ya udah nggak usah.
Dan kemudian yang paling sering terjadi pada pasien-pasien yang usianya muda itu adalah yang lebih agresif dibandingkan yang jinak. Berdasarkan WHO ada 3, yaitu tadi benign, intermediate, sama malignant, dengan intermediate-nya terbagi jadi 2, locally agresif dan rarely metastasizing. Rarely ini kata kuncinya adalah bisa saja tapi jarang ditemukan. Dari yang ditemukan tidak semuanya adalah mewakili semua metastasis yang terjadi. Nah, untuk benign contohnya lipoma, bisa juga epidermolysis. Kalau sarkoma cukup jelas ya, liposarkom, leiomyosarkom kalau pernah dengar. Kemudian ini nanti bisa dibaca satu persatu. Ini adalah berdasarkan WHO. Saya pun kalau boleh jujur tidak terlalu hafal. Apalagi yang ini, apalagi yang ini, dan juga yang ini. Nah, kalau kalian menemukan cara untuk menghafal satu persatu, kasih tahu saya ya. Karena dari 2009 sampai sekarang saya kalau lihat ini rasanya malah terintimidasi soalnya. Oke, kita masuk epidemiologi. Jadi berdasarkan jenis yang jinak, 30% itu lipoma, 30% adalah solid, sifatnya fibrohistiocytic dan fibros saja. 10% dari pembuluh darah, hemangioma contohnya, dan 5% adalah nerve sheath tumor atau MPNST. MPNST itu malignant peripheral nerve sheath tumor. Nanti ada yang benign versionnya. Dokter siapa? Yang paling Contoh dari lipoma adalah dia, nanti kita bahas di kasus-kasus per jenisnya aja ya, daripada di sini nanti kita bingung. Nah, contoh yang benign pertama lipoma, dia itu terjadi di tempat-tempat yang lebih sering terkena tekanan. Contoh pada back, pada ekstremitas, dan dia sifatnya subkutis, jadi dia tidak akan pernah bisa ditemukan terlalu dalam. Nah, tidak semua lipoma itu tanpa simptom. Jadi beberapa lipoma yang sudah besar akan ya obviously menyebabkan rasa yang tidak nyaman, tapi tidak sampai nyeri yang hebat. Dan semakin tua pasiennya, mereka akan menahan nyerinya semakin lama. Jadi kalau kalian ketemu nanti pas di puskesmas atau di IGD, pasien yang lebih tua akan cenderung punya lipoma yang lebih besar. Itu pengalaman saya. Nah, kata kunci pemeriksaan fisik di sini adalah pseudolobulator. Jadi ketika kalian palpasi, itu harus bunyi di rekam medis yang kalian tulis, dan rasanya itu seperti apa ya, kayak jelly ketemu dinding kecil ketemu jelly, jadi ada rasanya begitu. Nah, itu nanti seratnya nanti harus kalian cek sendiri ya kalau mau nyoba ngecek lipoma. Kalau kira-kira temennya ada yang punya lipoma bisa dicek. Kemudian biasanya dia familial. Kalau orang tuanya atau saudara kandungnya punya lipoma, kemungkinan besar dia akan punya. Tapi kalau sepupunya punya lipoma itu kan standar family, belum terlalu berpengaruh. Iya kan, saudara kan nggak harus saudara kandung. Tadi Pak ya bilang. Secara makroskopik dia akan tampak seperti lemak dengan lobulusnya yang lebih besar. Secara sel dia akan sedikit membesar dibandingkan sel lemak normal. Kalian tuh dewasa dikit bisa nggak sih? Yang ngomong tidak ada atipia. Nah, saya pengen kalian memperhatikan kata-kata atipia ini ya. Kalau ada atipia itu adalah tanda kardinal atau tanda khas sebuah keganasan. Jadi sebuah benjolan yang sifatnya jinak tidak ada atipia. Kalau ada atipia, boleh kalian bilang bahwa itu ada sesuatu yang tidak jinak. Ya. Kenapa saya katakan tidak jinak? Karena tidak semua yang tidak jinak itu malignan, bisa jadi yang tadi intermediate. Nah, ini adalah contoh varian-varian dari lipoma. Ada yang bisa nyampur sama jaringan fibrosa, ada yang bisa nyampur sama jaringan otot. Nah, tadi kan saya bilang
lipoma itu biasanya sifatnya subkutis, betul. Tapi tidak semua lipoma itu ada di subkutis, ada yang di dalam otot. Nah, yang di dalam otot ini kadang-kadang suka kita misdiagnosis dengan yang namanya sarkoma. Karena dia sangat jarang ditemukan, dan kalau ditemukan kita akan cenderung berpikir itu ganas duluan dibandingkan dia jinak. Kenapa? Kalau kita meng-workup sesuatu yang ganas sebagai sesuatu yang jinak, treatment kita akan under treatment. Logikanya seperti itu. Tapi kalau kita meng-workup sesuatu sebagai yang ganas, nanti kita tahu bahwa dia ternyata dia jinak, treatment kita akan pas, tidak under treatment. Nah, apa sih yang kita lakukan pada lipoma? Lipoma ini biasanya kita eksisi, kita buka kulitnya, kita ambil. Kata kunci di sini adalah ketika melakukan eksisi, tumornya harus utuh, ditambah jaringan sehat di sekitarnya sedikit. Nah, susah ya kalau belum pernah mengerjakan. Tapi pada intinya tumornya harus terambil semua, karena lipoma yang tertinggal kapsulnya atau pembungkusnya dia pasti akan recurrent. Itu pun yang recurrent gak semuanya akan kembali untuk periksa ke Anda, karena mungkin dia merasa cuman bungkus sedikit kok gak apa deh, biarin aja dulu. Jadi 1-2% ini lagi-lagi bukan representatif semua kasus yang terjadi recurrency. Contoh soft tissue tumor kedua yang sering kita temukan juga sebasiosis atau epidermolysis, atau bahasa zaman saya residennya ini ateroma kalau pernah dengar. Nah, dia seperti lipoma letaknya di subkutis, merupakan akibat pembesaran dari kelenjar keringat yang terisi debris, minyak, kulit mati. Itu jadi media tubuh yang baik sekali untuk kuman. Jadi dia sangat-sangat mungkin terjadi infeksi. Nah, yang ditunjuk di sini itu punktanya adalah tempat sumbatan utamanya terjadi. Jadi ini semua adalah akibat ini tersumbat yang kemudian produknya tidak bisa keluar dan membesar. Ya, kemudian ketika nanti dia membesar infeksi bisa terjadi lemah. Nah, itu yang disebut dengan epidermolysis terinfeksi. Nah, epidermolysis ini sama penanganannya kita eksisi juga. Tapi kalau tadi lipoma kan kita ambil lipomanya saja, kalau epidermolysis harus diambil sama matanya ini. Enggak, itu kan susah diambilnya, terus aku tenang ya dari sini. Jadi strukturnya akan terjadi sebuah epidermolysis. Kemudian berikutnya papiloma. Nah, ini saya mau highlight ini ya. Papiloma tidak seperti ini bentuknya, ini lebih sering kita bilang dengan mata ikan kalau bahasa awamnya ya. Bahasa anunya saya lupa, bahasa medisnya saya lupa. Bahasa medisnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu di sini tertulis gak dia? Ya wes, saya kan nanti cari tahu ya bahasa ikan bahasa medisnya apa. Tapi pada intinya papiloma tidak seperti ini. Papiloma itu sebuah kutil atau skin pack juga bisa dibilang. Dia adalah papiloma yang sangat kecil yang punya tangkai sebelum ada tumornya. Itu ciri khasnya, dia harus punya tangkainya dulu baru ada tumornya, baru ada papilomanya. Tapi kalau dia tidak punya tangkai, langsung kulit, langsung benjolan, masuknya ini. Jadi kalau pada kasus seperti ini, pada papiloma, eksisinya gampang. Kita ambil sebatas tangkainya di bawah, keluarkan, jahit, selesai. Kalau ini agak ribet. Jadi mata ikan itu adalah sebuah tumor kecil sebenarnya yang di atas itu banyak lapisan keratinnya. Jadi untuk mengeluarkan tumor yang kita ambil bukan keratinnya, keratinnya kita kikis saja. Ya, kami pulang dulu. Harus terambil surutnya. Karena kalau keratinnya diambil, pulang dulu aja. Yang sering dilakukan orang-orang itu kan pakai salep ya. Salep dibikin tipis, diharapkan Nusantara. Tapi yang digunakan sebenarnya cuma keratinnya saja. Tumor yang masih ada, jadi pasti dia akan recurrent atau tambah besar lagi.
Enggak bawa apa? Nah, ketika sudah sampai ke dasar tumornya baru kita ambil, kita buang. Itu akan menjamin dia tidak akan muncul kembali. Dia belajarnya pakai buku. Nah, untuk papiloma, dia mostly disebabkan oleh human papilloma virus tipe 6, 7, dan 11. Nah, HPV ini juga menjadi faktor risiko untuk soft tissue tumor yang sifatnya ganas. Beberapa squamous cell carcinoma, beberapa head and neck cancer juga menjadi akibat dari pernah terinfeksinya seseorang dengan HPV. Nah, selain operasi untuk papiloma bisa diapain lagi? Kalau di SPKK teman-teman TV gitu kan bisa dikasih laser, nitrogen, bisa dikasih counter, elektrokautery untuk dicabut aja, itu juga bisa. Berdasarkan ukurannya, kalau ukurannya besar banget di zaman nanti sisa. Kemudian ke fibroma, ini seperti lipoma tapi isinya adalah fibrous tissue. Dia cenderung keras, kalau lipoma tadi lunak, dan sama penanganannya adalah eksisi. Nah, untuk neurofibroma dia seperti fibroma tapi lokasinya adalah pada jalur pertumbuhan saraf-saraf. Yang perlu dipahami di sini adalah dia itu tidak selalu berdasarkan saraf yang besar, jadi nggak selalu mengikuti arah ulnar, radial, medianus seperti itu. Dia bisa saja terjadi di ujung saraf bebas sensorik di kulit, jadi nggak hanya di sepanjang jalur-jalur saraf besar. Biasanya dia terjadi secara sporadik dan rekurensi lokalnya sering ya, karena masih ada sarafnya ya, logikanya seperti itu. Dan ketika dilakukan eksisi kita perlu kasih tahu kalau pasien ini mungkin berharapnya setelah dieksisi tidak akan muncul kembali ya, tapi kalau kondisinya dia masih ada kemungkinan lokal hiperemesis tinggi, harus dikasih tahu nanti supaya kalau muncul kembali jangan kita yang disalahkan bahwa itu muncul kembali, nanti dikira kita operasinya nggak bersih atau tindakannya nggak benar atau pengobatannya tidak sesuai standar dan sebagainya. Nah, ini mungkin pernah lihat ya kondisi seperti ini, disebut neurofibroma, di mana dia benjolannya itu terjadi hampir di seluruh tubuh dan ada beberapa yang sifatnya diffuse mengelilingi ekstremitas seperti ini, menyebabkan deformitas tidak bisa digerakkan. Bahkan ada beberapa pasien yang punya besar neurofibromanya itu bedridden. Ini disebabkan oleh adanya kelainan di NF1 dan kemudian dia ada cafe always spots-nya. Cafe always spots-nya itu yang ini putih, ada putih juga di sini, ada putih. Nah, kalau nggak saya kasih tahu kan kalian nggak juga kan ya. Karena dulu waktu saya melihat cafe always itu tak kira benjolannya ini semua di cafe always, enggak. Ternyata ini adalah benjolan neurofibromanya. Cafe always-nya adalah yang agak lebih putih sedikit, bercak-bercak di kulitnya. Itu bukan yang benjol. Yang kecil-kecil. Nah, Yang ini nggak sih kayak putih-putih ini? Itu apa namanya sih putih? Cafe always spots. Gitu. Berarti kita Katanya nggak lebih putih. Nggak ada yang putih. Parah banget. Jawabannya adalah tidak. Jadi operasi seperti ini kita sebut dengan namanya debulking tumor. Jadi prinsip dari debulking tumor di sini adalah kita kurangi massa tumor sebanyak-banyaknya sampai pasien itu keluhannya tidak lagi muncul. Jadi misal pasien ini nih mengatakan, dok saya tuh pengen bisa pakai tangan kanan saya nih, tapi saya nggak bisa karena benjolan ini. Berarti operasi saya adalah mengurangi si benjolan di sini sampai pasiennya bisa mobilisasi. Sudah, berarti bersih nggak? Enggak. Berarti masih bisa muncul lagi nggak? Masih bisa. Jadi pasien seperti ini kasusnya adalah dia selalu kembali untuk operasi lanjutan, mungkin di tempat yang sama untuk mengurangi keluhan-keluhan yang ditimbulkan oleh neurofibromatosis ini. Jatuh nggak sih? Itu. Nah, masuk ke soft tissue tumor yang maligne. Nah, soft tissue tumor maligne ini disebut dengan kata utama sarkoma.
Oh ya, saya kan diajarin dulu ya, kalau belakangnya itu ada sarkomanya itu berarti dia ganas. Tapi kalau koma saja tanpa ada kata sarkomanya itu adalah jinak. Nah itu masih bisa dipegang sampai sekarang. Minus beberapa pengecualian. Tapi itu nanti tidak diajarkan di sini. Itu nanti kalau kalian ambil bedah umum atau bedah tumor itu nanti baru akan diajarkan. Nah, sarkoma ini 80%-nya adalah soft tissue, 15%-nya adalah bone yang nanti akan diampu oleh rekan saya yang belum datang. Nah, monggo sudah datang. Ternyata bukan kan saya. Ya, dan 5% lagi adalah gastrointestinal stromal tumor. Nah, ini ranahnya sudah digesti atau GIS. Dibilang balik dulu aja. Insidensi dari soft tissue sarkoma 3-4 per 100.000 per tahun tidak banyak, tapi kalau terjadi dia sangat-sangat debilitating dan Berarti sangat kemarin sampingan Enggak. lokasinya bisa di mana-mana, bisa di lemak, liposarkom, bisa di vaskula, hemamiosarkom, bisa di otot, miosarkom, leomiosarkom pada alat reproduksi wanita di lahir. Bisa juga ada reproduksi tumor tadi MPRST, malignant Berisik di depan gitu dia lebih kedengar. Nanti bisa dibaca. Kamu berisik apa? Kemarin tuh ada mas-mas kayak masang lampu pada nitip motor gitu. Nggak perlu di luar tuh. Nah, ciri khas dari sebuah keganasan adalah dia itu epidemiologinya lebih sering ditemukan pada pasien usia tua. Usia tua di sini adalah di atas 30 tahun. Dulu waktu saya masih belajar itu 40 tahun cut-off-nya. 40 ke atas resiko, 40 ke bawah tidak resiko. Sekarang mundur. Jadi turun. 30 tahun ke atas lebih beresiko. Kenapa? Karena paparan karsinogennya lebih tinggi, pola hidupnya sudah berubah, dan faktor risikonya lebih banyak, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah memungkinkan sebuah sarkom bisa terjadi di anak-anak atau di bawah 30 tahun? Bisa, tapi itu jarang. Dengan catatan apabila dia terjadi pasti jenisnya yang agresif dan sulit ditangani. Itulah kenapa pediatric cancer Tapi itu ini sangat-sangat macam mati. tragis ya. jadi kan ada ininya nih. Ketahuannya Yang mungkin mani-mani. tidak Jadi terlalu kalau di cepat, dekat tapi ini itu pertumbuhannya setelah ketahuan itu sangat cepat dan penanganannya sulit. jam lama cok. Baru aku ambil Ini nanti lagi. bisa dibaca sendiri. Ini juga bisa dibaca sendiri. Boh. Semua. Dan ini adalah etiologi yang bisa kita sejauh ini bisa kita cari tahu tentang adanya sarkoma. Tapi itu kan cuma Penyebabnya bisa dari chemical karsinogen, contoh arsen, Tetap di sini kan. thorium itu saya jarang ketemu. Vinyl chloride exposure itu biasanya pada pabrik-pabrik yang menggunakan chloride. Contoh salah satunya adalah pabrik pipa PVC kan namanya polyvinyl chloride ya. Itu juga jadi faktor risiko untuk paparan chemical karsinogen, radiasi. ini ya. Contoh pada orang-orang yang bekerja tidak hanya di alat-alat X-ray atau CT scan, tapi orang-orang yang bekerja pada pembuangan alat-alat yang sudah selesai dipakai. Limfedema ini sebenarnya kondisi yang jarang kita temui ya. Murni limfedema itu jarang kita temui karena biasanya limfedema ini terjadi akibat dari tindakan untuk mengangkat sebuah sarkom. Contoh pada breast cancer, kalau kita operasi kan kita angkat payudara sampai ketiak. Ketiaknya itu punya jalur getah bening yang banyak. Kalau dibersihkan, otomatis jalurnya tertutup. Nah itu menyebabkan limfedema. Nah limfedema itu bentuknya seperti tadi neurofibrom, tapi dia lebih diffuse, lebih besar. Kayak Mac gitu loh jadinya kayak gini. Dan kemudian ada viral infection dan ada genetic susceptibility. Nah, genetic susceptibility yang dimaksud ini adalah yang sudah ditemukan ada 3, Lee Fraumeni, Gardner, dan NF1 serta NF2 pada neurofibromatosis. Nah, apa sih makna klinisnya dari sini? Nah, kalau dari buat saya ya,
ketika pasien memiliki sarkoma tertentu, saya akan melakukan Apa itu PCCD ya? retrograde Apa anamnesis namanya? untuk mencari tahu apakah dia punya faktor resiko yang lain. Ini Supaya apa? WP. Limframa ini, Gardner dan neurofibromatosis ini kan tidak hanya menyebabkan satu jenis sarkoma. Jadi kita bisa siap-siap kalau pasien itu Aku baru punya kenal aja sarkoma yang hari lain. seminggu. Fungsinya Baru seperti kenal. itu. Alah, paling kamu tadi pagi baru enroll. Dikasih Ini Orang nanti umumnya lu dibahas salah ini, masih karena saya jujur tidak paham. tanggung. Gak pernah salah. Ya, setelah saya baca ulang pun saya tetap tidak paham. Kan Anan bilang ini nggak sama si Agung. Sama, saya juga belum paham ini. Aku buat dari sini nggak paham. Berarti nggak ditanyain. Ya, ini rangkuman saja. Ya, oke, ini yang bagian pentingnya. Jadi di bedah onkologi kita punya prinsip triple diagnostik untuk menegakkan sebuah kanker. Harus terdukung diagnosis mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik itu nomor 1, disebut juga pemeriksaan klinis. Harus terdukung dari radiologisnya dan harus terdukung dari histopatologisnya atau jaringannya. Kalau tiga-tiganya bilang suatu penyakit itu ganas, baru kita bisa bilang itu sebuah kanker. Sama approach-nya dengan ke sarkoma. Jadi anamnesis dan pemeriksaan fisik tetap memegang paling tinggi untuk nilai kecurigaan ganasnya. Bisa dilihat dari yang seperti ini, kartnya dipakai lagi, physical examination-nya dibikin agak lebih mengerucut ya. Kalau dulu kan diajarinnya head to toe baru lokal ya. Kalau dari apa yang sudah saya pelajari di bedah onkologi itu lebih enak PRN sistemnya. Tumor, node dan metastase. Tumormu utamanya di mana, kamu cek di situ. Node-nya di sekitarnya ada di mana. Contoh breast cancer di aksila, sarkoma femur ya di inguinal, kamu cek juga di situ. Terus metastasenya kamu cek most likely di mana. Breast cancer metastasenya misalnya di paru-paru, sarkoma bisa di liver, itu kamu cek juga. Itu lebih enak pendekatannya untuk kasus-kasus yang sifatnya keganasan. Kan masalahnya kasus-kasus yang teman-teman hadapi nanti nggak cuma sarkoma ya. Jadi modelnya Skenario bukan di bisa dipakai untuk keganasan saja, tapi untuk yang lainnya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di Iya, tapi belum ada. Iya, nggak ada, sistem nggak ada. sebelumnya. Aku udah cek sebentar nggak ada. Nah, untuk pemeriksaan imaging, karena ini sifatnya soft tissue sarkoma, gold standarnya adalah MRI, magnetic resonance imaging, karena dia bisa membedakan serabut yang ini dengan serabut yang ini sebelahnya itu berbeda atau tidak. Kalau nggak ada gimana? Paling tidak kalian minta untuk USG. USG itu sangat-sangat operator dependent. Jadi kalau dia operatornya pinter, ya hasilnya akan bagus. Tapi kalau dia operatornya kurang pinter, nanti kalian harus mungkin mengulang atau cross check dengan modalitas yang lain. Modalitas yang lain seperti MRI atau CT scan. Kalau semua pasien sarkoma di MRI nanti biasanya akan dipanggil oleh manajemen rumah sakit karena duitnya habis. Nah, itu tadi komponen kedua ya, radiologis ya. Komponen ketiga adalah histopatologis atau jaringan. Nah, pertanyaan paling sering di sini adalah apakah sitologi dengan histopatologi itu sama? Jawabannya adalah sama apa enggak? Sitologi sama enggak? Ada yang berani jawab enggak? Ada yang geleng-geleng, betul jawabannya adalah tidak. Jadi sitologi itu sifatnya dia mengejar selnya saja tanpa kita tahu sel itu menginvasi jaringan sekitarnya atau tidak. Kita tahu invasi dari mana? Dari histopatologi, dari pemeriksaan jaringan. Makanya gambar di sini adalah pengambilan core atau inti bagian dalam dari sebuah jaringan tumor. Nah, ini yang dinamakan dengan core biopsi atau large diameter needle biopsi.
Kalau ada large diameter needle berarti ada small diameter needle atau disebut juga fine needle aspiration biopsy. Sitologi itu adalah yang fine needle, biopsi adalah yang besar. Nah, kalau sudah dapat jaringannya dan dia mengatakan itu ganas, baru kita bisa bilang suatu penyakit itu adalah kanker. Nah, kalau nanti dilihat di bawah mikroskop setelah adanya formalin dengan pengecekan tertentu nanti akan tampak seperti ini. Ini nanti dipelajari waktu histologi kan? Ya kan masih histologi kan di sini? Oh enggak, kita enggak. Nah, selain dengan histopatologi apa yang akan kita lakukan? Jadi beberapa sarkoma itu tidak bisa hanya dengan jaringan koktail saja. Ada beberapa sarkoma yang perlu kita lakukan pemeriksaan tambahan. Contohnya adalah yang di depan ini. Nah, ini sebenarnya pada seorang GP itu nice to know, tapi kalau kalian ada ketertarikan mungkin ke arah patologi anatomi, nah ini akan menjadi makanan sehari-hari kalian. Pengecekan imunohistokimia tertentu di mana kalian mengeliminasi apakah gejala ini sarkoma jenis 1, 2, 3, 4, 5 atau apakah dia ternyata GP. Nah, itu sering sekali kita kerjakan. Selain pemeriksaan IHC, kita juga bisa memakai molecular genetic test, tapi ini jujur ini agak jarang dilakukan karena kondisi-kondisi pasien kita sudah sangat-sangat advance. Jadi pasien-pasien yang akan ditemukan di Indonesia itu kalau tidak sakit dia tidak akan ngecekkan diri. Jadi otomatis kalau dia sudah sakit dia datang stadiumnya sudah lanjut. Kalau sudah lanjut, pemeriksaan seperti molekular genetik test ini ada little to no effect untuk penanganan pasien di stadium-stadium tersebut. Gitu. Nah, ini silakan nanti dibaca lagi, karena ini lagi-lagi buat saya merasa sangat-sangat terintimidasi. Termasuk juga ini, karena banyak sekali kata-kata yang saya tidak paham. Nah, ini masuk bagian yang cukup penting untuk penanganan sarkoma. Jadi sarkoma kan tadi saya bilang ada pemeriksaan TNM ya, tumor not cell metastasis. TNM tadi itu merupakan komponen dari staging dari AJCC. Kalau kamu tahu ukuran tumor, kamu tahu dia masuk kemana, nodnya ada apa enggak, metastasisnya kemana aja, kamu akan tahu stadiumnya berapa. Kamu tahu stadiumnya berapa, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Apakah dia bisa kuratif atau dia sudah paliatif, sudah nggak bisa dilakukan lagi. Nah, tambahan untuk sarkoma harus ada grading atau grade 1, G0, 1, dan 2. Ya, dulu G0, 1, dan 2. Sekarang ada low, intermediate, sama high grade. Ya sesuai namanya, untuk yang low grade dia agresivitasnya, kemungkinan dia not metastasis atau metastasis jauhnya akan lebih rendah. Sedangkan ke intermediate akan meningkat dan high grade obviously akan lebih tinggi. Nah, itu nanti akan mempengaruhi di stadium histologi staging dan kemudian akan masuk di stadium. Nah, modalitas terapi untuk sarkoma enaknya dibagi dua tadi ya, ada yang kuratif, ada yang paliatif. Nah, untuk yang kuratif ini ada di sebelah kiri. Surgery dulu, surgery ini adalah paling utama, dengan white local incision-nya adalah yang paling penting. Jadi tujuan utama surgery di sini mengangkat sarkoma sampai batas keisannya bebas tumor titik. Dan itu adalah tujuan utama dari surgery. Kedengarannya simpel, tapi kalau sarkomanya ada di lengan, kemudian dia besar, ya berarti bukan diangkat sarkomanya saja, tapi dia putus lengannya atau amputasi. Nah, itu adalah kenyataan yang beberapa pasien belum siap untuk menghadapi, karena ya lagi-lagi sudah besar, tapi tangannya masih bisa gerak, apalagi tangan kanan dipakai buat kerja gitu kan ya. Jadi mereka
belum siap untuk melakukan terapi sesuai dengan guideline seperti ini. Nah, kalau seperti itu gimana kita masuknya ke debulking tadi? Tapi yang penting pasien dikasih tahu kalau debulking itu tidak selalu berakhir bahagia. Nanti bisa jadi dia muncul kembali dan saat itu sudah tidak ada lagi pilihan untuk operasi debulking, harus amputasi. Nah, setelah eksisi luas nanti diapakan, pasien itu dikasih tahu ada terapi tambahannya. Jenisnya apa sih? Ada radiasi, ada kemoterapi. Nah, sejauh ini sarkoma lebih sensitif terhadap terapi radiasi atau disebut juga bahasa awamnya. Nah, apakah berarti dia tidak efektif terhadap kemoterapi? Efektif, tapi tidak sebesar radiasi. Nah, kenapa kemoterapi tetap dipakai kalau gitu? Karena dalam beberapa kasus pasien yang sudah diradiasi tumornya masih ada. Jadi pilihannya tinggal kemoterapi dengan semua obat-obat di sini. Jadi sebagai bayangan kemoterapi ini tidak diberikan hanya sekali, bisa sampai 6-8 kali dan kombinasinya bisa macam-macam. Tidak hanya yang tertera di sini, tapi juga bisa dengan obat-obat lain. Dan sampai sekarang masih banyak penelitian untuk obat-obat tambahan yang belum tertera di sini. Nah, tujuan utama kita mengobati pasien dengan sarkoma itu paling bagusnya adalah remisi. Jadi tumornya hilang setelah terapi ajukan baik dengan radiasi atau kemoterapi, dia tidak ada lagi tanda-tanda keganasan. Itu adalah paling baik. Dua, kalau pasien bisa tetap mempertahankan fungsi atau kembali fungsi misal tangan atau kakinya, itu lebih baik meskipun mungkin operasinya tidak bisa bersih atau dia masih ada tumor yang harus ditangani dengan lagi radiasi atau kemoterapi. Atau yang ketiga, nggak usah mikir remisi atau kembalikan fungsi deh, yang penting pasiennya tidak memperburukkan sampai meninggal aja udah bagus. Itu untuk kasus-kasus yang sudah advance sekali. Nah, ini tadi adalah cerita-cerita panjangnya tentang eksisi luas. Pada intinya eksisi luas, kalau tadi kan eksisi cuma tumor sama jaringan sedikit sekitarnya ya. Kalau eksisi luas itu tumor plus jaringan luas yang masih sehat. Jadi contoh sarkoma pada quadratus femoris gitu contoh, itu sering ketemu saya. Yang kita ambil nggak cuma sarkomanya aja, tapi otot quadratus femoris dari ujung ke ujung. Ditambah otot-otot sekitarnya yang kira-kira masih dekat, yaitu namanya muscle excision. Setelah operasi nanti pasien itu mungkin pahanya akan kecil sebelah, tapi setidaknya sarkomanya akan bisa bersih. Itu contoh eksisi luas yang kita lakukan. Nah, untuk radioterapi nanti dikerjakan oleh dokter onkologi radiasi. Itu nanti dikerjakan di gedung Tulip Sarjito. Kalau kalian mau lihat itu lantai satunya ada radioterapinya. Tekniknya ada macam-macam. Ada yang brachytherapy, dimasukkan sumber radiasinya ke dalam. Itu biasa dilakukan pada contoh CA cervix, bukan. Bisa juga dengan IMRT. IMRT itu menggunakan stereotactic radioterapi dari dua sumber, diarahkan cross sectionnya adalah tempat di mana tumor itu ada, dan radioterapi tradisional yang sampai sekarang masih dilakukan meskipun banyak efek sampingnya. Berarti belum ganti. Nah, untuk kemoterapi ini adalah contoh kombinasi obat yang saya sebutkan tadi. Jadi ada yang digunakan sebelum kita operasi, namanya neoadjuvan. Ada yang digunakan setelah kita operasi, namanya adjuvan. Kalau neoadjuvan, pada intinya kita berusaha mengecilkan angka tersebut sampai dia aman untuk dioperasi. Itu tujuan utamanya. Kalau adjuvan, kita berusaha membersihkan sisa-sisa kanker yang tidak kasat mata atau tidak terangkat untuk alasan apapun ketika operasi. Jadi prinsipnya di dua itu ya. Nah, ini adalah jenis bisa dibilang salah satu komponen kemoterapi yang baru yang disebut dengan target terapi.
Beberapa obat sudah pernah saya pakai dengan keberhasilan yang berbeda-beda. Jadi ini sangat cutting edge ya dalam terapi untuk sarkoma. Tapi tidak semuanya 100% berfungsi baik. Ini yang contoh-contoh terapi yang kalau di rumah sakit akan ditawarkan pada pasien-pasien yang sudah mentok di terapinya masing-masing dan masih pengen menjalankan terapi tambahan, baru masuk ke sini. Nah ini kembali ke staging tadi, nanti ada yang stage 1, stage 2, stage 3A dan unresectable. Kenapa saya skip sampai di sini? Karena prinsipnya adalah kalau sudah unresectable maka kita lakukan terapi adjuvan saja. Mungkin bisa operasi, tapi efektivitasnya operasi dengan efek sampingnya misalnya nggak bisa lagi pakai tangannya atau nggak bisa lagi pakai kakinya, itu lebih baik dengan adjuvan saja. Sedangkan semua yang sebelumnya stadium 1, 2, 3 tadi itu semua masuk resectable, berarti harus operasi dulu. Sebersih-bersihnya operasi dilanjutkan dengan terapi adjuvan. Kalau sudah lewat dari unresectable, kemudian muncul sebuah fokus tumor baru di luar organ primernya, contoh tadinya dari femur muncul di liver atau di paru, itu langsung otomatis masuk ke metastatic disease. Kalau masih kecil gimana dok? Sama aja. Mau dia ukurannya 1 mili, mau dia ukurannya 10 cm, kalau sudah di luar dari tumor primer otomatis masuk ke metastatic disease. Enggak banyak berubah. Nah kalau seperti ini biasanya kita sifatnya paliatif. Jadi paliatif itu bukan hospice gitu ya, bukan kita masukin pasien ke bangsal terus kita tunggu dia expire gitu, enggak. Paliatif itu kita berusaha memberikan dia dignity dalam expiring, kurang lebih kayak gitu kan medisnya. Jadi kita berusaha supaya dia nggak kesakitan ketika dia nanti lewat itu, tidak dalam kondisi yang mengenaskan, nggak bisa ditungguin keluarganya segala macam. Nah itu tujuan utama paliatif kita. Ya, begitulah kuliah untuk pagi ini. Kalau